Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, kita percaya dan kita hakul yakin bahwa perlindungan dan keselamatan adalah bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini, di jantung kota Kendari, dengan suatu momentum setahun genosida di bumi Palestina Gaza. Saya ulang sekali lagi, dengan suatu momentum genosida di tanah Gaza, bumi Palestina, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum genosida itu telah menggugah kesadaran kita, telah mengumpulkan kita hari ini, yang kemudian menafikan panasnya terik, menafikan berbagai macam keadaan yang kita tinggalkan, baik itu keadaan yang sulit maupun keadaan yang susah, dan berbagai persoalan-persoalan benar-benar kita nafikan hari ini, yang kemudian kita berkumpul dan berada di tempat ini dalam suatu momentum setahun genosida di tanah Gaza, bumi Palestina. Kita ketahui bahwa fakta atau wujud genosida yang terjadi selama setahun ini sungguh sangat luar biasa. Setidaknya telah menghancurkan berbagai macam sarana, infrastruktur fisik lebih daripada 60%, telah menewaskan puluhan bahkan ratusan wartawan, para pelayan dan petugas kesehatan, dan telah melenyapkan kurang lebih 150.000 jiwa yang tidak berdosa, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak dan perempuan. Dan masih banyak hal yang lainnya yang kemudian semakin menggenapkan dan menyempurnakan bahwa genosida yang terjadi di bumi Gaza, Palestina, itu adalah suatu kenyataan yang ditutupi, yang diingkari, atau di apapun juga tidak akan bisa ditutup-tutupi. Tapi semakin ditutupi, dia akan semakin telanjang pula, akan semakin nampak di hadapan kita. Momentum inilah yang kemudian menggugah keimanan kita bahwa Islam menuntut kita, ajaran menuntut kita, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk kita peduli, untuk kita peduli. Dan hari ini kita hadir di tempat ini adalah sebagai satu wujud kepedulian kita terhadap momentum yang terjadi atau genosida yang terjadi di bumi Gaza, Palestina. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita wujudkan, yang dapat kita buktikan hari ini. Yang pertama, bahwa kehadiran kita ini adalah sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hujah di hadapan anak-anak dan perempuan-perempuan Palestina yang tidak berdosa, yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suatu insiden genosida yang terjadi di sana. Dan insyaallah kehadiran kita benar-benar kita dapat menjadi hujah yang baik, hujah yang sahih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk
membuka telinga dan membuka mata segenap kaum muslimin agar mereka juga melakukan penginderaan, agar mereka juga melakukan pencermatan, jangan dibutakan dengan halusinasi-halusinasi atau hal-hal sepele yang kemudian bisa menyesatkan mereka. Bahwa bagi setiap muslim siapapun dia, apakah dia pejabat, apakah dia seorang tajir atau pedagang yang kaya raya, apakah dia seorang pengusaha atau seorang apapun dia, atau bahkan dia sebagai seorang pembantu rumah tangga atau sebagai kuli bangunan, maka ia wajib untuk kemudian menggugah kesadaran penginderaannya bahwa di bumi Palestina telah berlangsung setahun genosida dan kemudian telah menampakkan berbagai macam kerusakan dan bencana kemanusiaan yang sangat dahsyat melampaui bencana Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Salah satu indikatornya telah puluhan ribu, bahkan hampir mencapai 100.000 ton bom yang telah ditumpahkan di tanah Gaza, bumi Palestina. Jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik atau di tengah daripada momentum genosida yang terjadi di Gaza, bumi Palestina, kita juga menyaksikan bahwa lembaga-lembaga dunia yang memiliki kompeten dan kewajiban untuk menegakkan perdamaian, untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dunia, selevel PBB, hari ini kita saksikan dan sudah sekian lama kita menyaksikan bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan secara diam-diam dan pura-pura tidak tahu. Maka negara-negara komprador mereka seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara besar yang lainnya justru terus memasok persenjataan, memasok bantuan kepada tentara Zionis Israel. Apa yang dapat kita katakan dari realitas yang ditampakkan oleh lembaga dunia atau PBB ini? Maka yang dapat kita sebutkan adalah yang pertama, kita tidak akan percaya lagi, dan hanya orang yang bodoh yang kemudian menaruh kepercayaan kepada lembaga PBB bahwa ia bisa memastikan perdamaian, bahwa ia bisa memastikan keadilan dan ketertiban dunia. Ini adalah kenyataan apa yang tertera di dalam piagam PBB dan apa realitas yang di lapangan antara jaraknya antara bumi dan langit. Tentu kita bertanya, kenapa seperti itu? Maka jawaban daripada pertanyaan ini seharusnya menggugah kesadaran kita, bahwa sejatinya kehadiran PBB itu secara diam-diam sebetulnya adalah untuk mengkanalisasi negeri-negeri kaum muslimin dan kekuatan-kekuatan kaum muslimin, karena memang mereka juga meyakini mereka tidak akan bisa memusnahkannya sama sekali. Andai saja mereka bisa memusnahkannya, maka memusnahkan kaum muslimin dan negerinya itu benar-benar akan dapat mereka lakukan. Setidaknya ketika mereka berhasil untuk mengkanalisasi atau untuk kemudian mengkondisikan negeri dan kaum muslimin, khususnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka dengan situasi dan kondisi itu mereka akan dengan seenaknya
akan sangat leluasa untuk mengeksploitasi, untuk menggeruk sumber kekayaan alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan juga mengeksploitasi potensi sumber daya manusianya agar bisa menjadi buruh bagi mereka, agar mereka tunduk kepada arahan mereka, agar mereka taat kepada perintah mereka. Inilah yang terjadi, dan kenyataan inilah yang kita rasakan, bahwa ada lembaga yang bernama Liga Arab, ada lembaga yang bernama OKI, bahkan di sekitar bumi Gaza Palestina ada penguasa-penguasa kaum muslimin di sana. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Apakah mereka tidak punya kemampuan? Tidak. Mereka punya kemampuan militer yang sangat kuat. Apakah mereka tidak paham atau tidak tahu tentang perkara yang terjadi di Gaza? Tidak. Mereka lebih paham daripada kita. Tetapi mereka, mengapa mereka hari ini tidak bisa melakukan apapun? Karena memang sejak dari awal loyalitas mereka, dedikasi mereka telah diabdikan, telah diserahkan kepada kekuatan global, kekuatan kapitalisme sekuler yang simbolnya yaitu kekuatan Dewan Keamanan PBB. Hari ini bukan cuma sekedar mereka menyerahkan loyalitas atau dedikasi mereka, tapi penyerahan loyalitas dan dedikasi itu telah dituangkan, telah diwujudkan dalam satu bentuk sistem dan tatanan perundang-undangan yang berlaku di negeri-negeri kaum muslimin, yang dengan sistem dan undang-undang itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, maka seluruh penguasa, seluruh umat kaum muslimin dipaksa untuk tunduk terhadap kekuatan itu. Kemudian yang terakhir, realitas ini jelas harus merekomendasikan kepada kita, dan rekomendasi itu adalah merupakan cerminan kesadaran kita, harus merupakan cerminan keimanan kita, bahwa dengan realitas itu hari ini bukan saja umat Islam, bahkan umat manusia yang ada di dunia ini yang telah terbukti secara civil society banyak yang mengutuk tentang genosida yang terjadi di bumi Palestina itu, yaitu membutuhkan kehadiran suatu institusi, membutuhkan kehadiran suatu sistem, dan itu sangat mendesak untuk kita realisasikan, yaitu untuk memastikan bahwa di bumi Gaza Palestina tidak ada lagi genosida. Yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah ketertiban, yang adalah keadilan. Dan untuk memastikan bahwa di seluruh belahan bumi itu yang ada tinggal kerahmatan lillahi rabbil alamin. Dan tentunya kehadiran kita hari ini adalah merupakan suatu berkah. Dan hal yang mendesak itu adalah tidak lain dan tidak bukan bahwa sesungguhnya pohon-pohon yang ada di sekitar kita, bukan saja umat manusia yang tidak paham, sangat mendesak merindukan tegaknya sistem syariah dan sistem khilafah. Takbir. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah saya hakul yakin bahwa kehadiran kita semua adalah berkah bagi kaum muslimin di kota Kendari pada khususnya, dan adalah berkah bagi umat Islam. Karena sesungguhnya kitalah yang mewakili mereka untuk kemudian mengungkapkan kesadaran ini, untuk kemudian menunjukkan kesadaran ini tentang pentingnya kita peduli tentang apa-apa yang terjadi, kerusakan-kerusakan yang telah banyak terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi